الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan harapan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan tema pada pagi hari ini, yaitu mengenai bagian sujud sahwi, yaitu bagian ketiga, tata cara sujud sahwi. Bagaimanakah tata cara sujud sahwi yang sesuai sunnah? Sujud sahwi sebelum ataukah sesudah salam? Siddiq Hasan Khan rahimahullah berkata, hadis-hadis tegas yang menjelaskan mengenai sujud sahwi kadang menyebutkan bahwa sujud sahwi terletak sebelum salam dan kadang pula sesudah salam. Hal ini menunjukkan boleh melakukannya sebelum ataukah sesudah salam. Akan tetapi lebih bagus jika melakukannya mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jika ada dalil yang menjelaskan bahwa sujud sahwi ketika itu sebelum salam, maka hendaklah dilakukan sebelum salam. Begitu pula jika ada dalil yang menjelaskan bahwa sujud sahwi dilakukan ketika sesudah salam, maka hendaklah dilakukan sesudah salam. Selain ini, maka di situ ada pilihan. Akan tetapi memilih melakukannya sebelum atau sesudah sebelum salam itu hanya sunnah, tidak sampai wajib. Intinya, jika sholatnya perlu ditambah karena ada kekurangan, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sedangkan jika sholatnya sudah pas atau berlebih, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sesudah salam dengan tujuan untuk menghinakan setan. Adapun penjelasan mengenai letak sujud sahwi sebelum atau sesudah salam dapat dilihat pada perincian berikut ini. 1. Jika terdapat kekurangan pada sholat seperti kekurangan tasyahud awal, ini berarti kekurangan dan perlu ditambah, maka menutupinya tentu saja dengan sujud sahwi sebelum salam untuk menyempurnakan sholat. Karena jika seorang sudah mengucapkan salam, berarti dia sudah selesai dari sholat. Yang kedua, jika terdapat kelebihan dalam sholat, seperti terdapat penambahan 1 rakaat, ini berarti ada kelupaan kelebihan, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sesudah salam, karena sujud sahwi ketika itu untuk menggunakan setan. Yang ketiga, jika seseorang terlanjur salam namun ternyata masih memiliki kekurangan rakaat, maka hendaklah ia menyempurnakan kekurangan rakaat tadi. Pada saat ini sujud sahwi adalah sesudah salam dengan tujuan untuk menggunakan setan. Jadi poin ketiga ini, seseorang terlanjur salam namun ternyata masih memiliki kekurangan rakaat. Kemudian yang keempat, jika terdapat keraguan dalam sholat, lalu ia mengingatnya dan bisa memilih yang yakin, maka hendaknya ia sujud sahwi sesudah salam. Yang kelima, jika terdapat keraguan dalam sholat, lalu tidak nampak baginya keadaan yang yakin, semisal ia ragu apakah sholatnya 4 rakaat atau 5 rakaat. Jika ternyata sholatnya benar 5 rakaat, maka tambahan sujud tadi untuk menggenapkan sholatnya tersebut. Jadi
Jadi seakan-akan ia sholat 6 rakaat bukan 5 rakaat. Pada saat ini sujud sahwi adalah dilakukan sebelum salam, karena sholatnya ketika itu seakan-akan perlu ditambah disebabkan masih ada yang kurang, yaitu belum ia yakini. Lalu bagaimana tata cara sujud sahwi? Bagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis bahwa tata cara sujud sahwi dilakukan 2 kali sujud di akhir sholat, sebelum atau sesudah salam. Ketika ingin sujud disyaratkan untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar. Begitu pula ketika ingin bangkit dari sujud disyaratkan untuk bertakbir. Contoh cara melakukan sujud sahwi sebelum salam dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Buhainah, yang artinya setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu cara melakukan sujud sahwi sesudah salam. Dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Yang artinya, lalu beliau di sini adalah baginda Rasulullah SAW, sholat 2 rakaat lagi yang tertinggal, kemudian beliau salam. Sesudah itu beliau bertakbir lagi, lalu bersujud, kemudian bertakbir lagi, lalu beliau bangkit dari sujudnya, beliau bertakbir lagi kembali untuk sujud, lalu beliau sujud untuk kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir, lalu beliau bangkit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sujud sahwi sesudah salam ini ditutup lagi dengan salam sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibrahim bin Husain. Kemudian baginda Rasulullah SAW pun sholat 1 rakaat menambah rakaat yang kurang tadi, lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud, kemudian beliau pun salam lagi. Hadis riwayat Muslim. Lalu pertanyaannya, apakah ada takbiratul ihram sebelum sujud sahwi? Sujud sahwi sesudah salam tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram, cukup dengan takbir untuk sujud saja. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Landasan mengenai hal ini adalah hadis-hadis mengenai sujud sahwi yang telah lewat atau yang telah kita bahas. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama berselisih pendapat mengenai sujud sahwi sesudah salam, apakah disyariatkan takbiratul ihram atau cukup dengan takbir untuk sujud. Mayoritas ulama mengatakan cukup dengan takbir untuk sujud. Inilah pendapat yang paling kuat dari berbagai dalil. Lalu pertanyaannya, apakah perlu tasyahud setelah sujud kedua dari sujud sahwi? Pendapat yang terkuat di antara pendapat ulama yang ada tidak perlu untuk tasyahud lagi setelah sujud kedua dari sujud sahwi, karena tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menerangkan hal ini. Adapun dalil yang biasanya dipegang bagi berpendapat adanya dalil adalah dalil-dalil yang lemah. Jadi cukup ketika kita melakukan sujud sahwi, bertakbir untuk sujud pertama, lalu sujud, kemudian bertakbir lagi untuk bangkit dari sujud pertama dan duduk sebagaimana duduk antara 2 sujud atau duduk infiros. Setelah itu bertakbir dan sujud kembali dan sujud kembali dan bertakbir kembali. Kemudian duduk tawaru, setelah itu salam tanpa tasyahud lagi sebelumnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak ada dalil sama sekali yang mendukung pendapat ulama yang memerintahkan untuk tasyahud setelah sujud kedua dari sujud sahwi. Tidak ada satupun hadis sahih yang membicarakan hal ini. Jika memang hal ini disyariatkan, maka tentu saja hal ini akan dihafal dan dikuasai oleh para sahabat yang membicarakan tentang sujud sahwi. Karena kadar lamanya tasyahud itu hampir sama lamanya 2 sujud, bahkan bisa lebih. Jika memang Nabi SAW melakukan tasyahud ketika itu, maka tentu para sahabat akan lebih mengetahuinya daripada mengetahui perkara salam. Takbir ketika akan sujud dan ketika akan bangkit dalam sujud sahwi, semua ini perkara ringan dibanding tasyahud. Lalu pertanyaannya, doa ketika sujud sahwi. Sebagaimana ulama menganjurkan doa ini ketika sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wa la yashku, yang artinya maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa, namun
Zikir sujud sahwi adalah cuma anjuran saja dari sebagian ulama dan tanpa didukung oleh dalil. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, perkataan beliau, aku telah mendengar sebagian ulama yang menceritakan tentang dianjurkannya bacaan subhana man la yanamu wa la yashku ketika sujud sahwi pada kedua sujudnya. Maka aku katakan, aku tidak mendapatkan asalnya sama sekali. Sehingga yang tepat mengenai bacaan ketika sujud sahwi adalah seperti bacaan sujud biasa ketika sholat. Bacaannya yang bisa diperhatikan adalah sebagai berikut: Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang maha tinggi, atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dengan segala pujian kepadamu, ampunilah dosa-dosa. Dalam Mughniul Muhtaj, salah satu kitab fikih Syafi'iyah, disebutkan tata cara sujud sahwi sama seperti sujud ketika sholat dan perbuatan wajib dan sunnahnya, seperti meletakkan dahi, tumanina, bersikap tenang, menahan sujud, menundukkan kepala, melakukan duduk iftirosh ketika duduk di antara dua sujud sahwi, kemudian duduk tawarruk ketika selesai dari melakukan sujud sahwi, dan zikir yang dibaca pada kedua sujud tersebut adalah seperti zikir sujud dalam sholat. Sebagaimana pula diterangkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Ini adalah komisi fatwa di Arab Saudi. Ketika ditanya bagaimana tata cara sujud sahwi, para ulama yang duduk di Al-Lajnah Ad-Daimah menjawab, sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud setelah tasyahud akhir sebelum salam. Dilakukan sebagaimana sujud dalam sholat. Zikir dan doa yang dibaca ketika itu adalah seperti kita dalam sholat, kecuali jika sujud sahwinya terdapat kekurangan 1 rakaat atau lebih, maka ketika itu sujud sahwinya sesudah salam. Demikian pula jika orang yang sholat memilih keraguan yang ia yakini lebih kuat, maka yang afdal baginya adalah sujud sahwi sesudah salam. Hal ini berdasarkan berbagai hadis sahih yang membicarakan sujud sahwi. Alhamdulillah, tema pada bagian hari ini mengenai sujud sahwi telah selesai. Di antaranya yang hari ini adalah kita bahas mengenai tata cara sujud sahwi, cukup panjang dan jelas, dan mudah-mudahan ini bisa kita pahami, tentunya juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana sujud sahwi ini dilakukan dikarenakan atau disebabkan karena kita lupa, baik itu kekurangan dalam rakaatnya maupun dalam sunnah sholatnya maupun dalam rukun sholat. Jadi ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kekurangan ini perlu ditambal atau ditutup agar sholat menjadi sempurna. Nah, ini pada hari ini dibahas mengenai kapan dilakukannya, sesudahkah atau sebelum. Jadi di akhir pembahasan tadi sudah dijelaskan bahwa apabila kita melakukan sholat kemudian lupa dalam hal sunnahnya, atau dalam hal ini lebih ditekankan sujud sahwi itu dilakukan dengan 2 kali sujud setelah tasyahud akhir sebelum salam. Sujudnya atau doanya atau zikirnya seperti halnya kita melakukan sholat pada umumnya. Jadi cukup membaca Subhanallah a'la. Kecuali jika sujud sahwinya kemudian terdapat kekurangan 1 rakaat atau lebih, maka sujud sahwinya dilakukan sesudah salam, dan itu harus ditambah sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW sebelum sujud sahwi, ketika ada kekurangan rakaatnya, ditambah dulu rakaatnya sesuai dengan kekurangannya, kemudian baru melakukan sujud sahwi. Berbeda dengan ketika melakukan sujud sahwi sesudah salam apabila ada kelebihan sujud sahwi, dan itu pun juga digenapkan. Jadi kalau misalkan ada 5, jadi ditambah 1 rakaat lagi menjadi 6 sebagai menggenapkan rakaat berikutnya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dan tentunya dapat diamalkan. Dan apabila masih ada terdapat kekurangan dalam hal penyampaian ini ataupun masih belum paham, tentunya kita terus berusaha untuk belajar mencari tahu lebih jelas kepada orang-orang yang lebih berilmu. Di sini hanya menyampaikan sedikit saja sebagian apa yang mungkin bisa disampaikan, dan tentunya ini menjadi bagian kita untuk istiqomah menyampaikan 1-2 hadis
dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya sesuai baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.